Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Fajar ya. Kali ini gue mau update nih tentang cobaan budidaya gue yang kemarin yang 50 box, 50 ekor. Itu alhamdulillah sudah 45 ekor panen. Sisanya tinggal 7 ekor, dan kematiannya itu kemarin 5 ekor. Total kematian 5 ekor. Yang sudah panen 45, sisanya 7. Kemarin memang enggak gue jual ya hasil panennya kemarin, karena memang udah niat itu hasil panen pertama itu ya untuk makan bareng-bareng sama tetangga. Kebetulan kemarin malam tahun baru sekalian bakar-bakar, kita kalian masak soka. Nah, intinya waktu molting ini banyak beberapa hal yang gue pelajarin selama 50 ekor ini. Yang pertama itu waktu moltingnya sendiri ya. Waktu moltingnya sendiri dia nggak barengan. Itu waktunya sekitar 2 sampai 4 minggu lah. Dia nggak berbarengan, jadi sehari itu ada sekitar 3 ekor, 5 ekor, bahkan 2 ekor. Itu dia nggak berbarengan, jadi tergantung bibitnya juga. Nah, di sini pemilihan bibitnya itu penting. Pemilihan bibitnya itu penting, maksudnya kalau kita bisa milih bibit, yang pertama itu bibit yang cepat molting itu yang udah padat ya, yang udah padat. Ciri-cirinya itu kalau kita tekan pakai kuku, tempurung belakangnya itu rapuh dia. Nah, itu yang nggak akan lama molting. Jadi untuk siklusnya pun nggak bisa kita 50 setelah kita nunggu semua panen kita masukin lagi nanti 50, nggak bisa begitu. Jadi umpama kita punya 200 box, satu hari panen sekitar 10 sampai 15 ekor, itu langsung diisi lagi. Jadi siklusnya tiap hari panen. Saya diajarin teman saya begitu. Jadi nggak ada yang putus, tiap hari ada aja yang panen. Dan kalaupun mau ditunggu, ibaratnya kita masukin freezer, dia pun tahan lama. Bahkan hitungan bulan dia masih tahan di freezer dan masih bagus. Lalu grade-grade yang hasilnya itu gimana sih yang bagus? Saya juga diajarin kemarin sama teman saya. Jadi ketika dia molting itu jangan terlalu lama didiemin. Yang paling bagus itu ketika dia baru molting, kita angkat. Intinya kita pencet. Kalau memang nggak ketahuan, kita pencet ujung capitnya itu, dia kita lipat, dia masih lemes. Kalau dia udah rapuh, itu berarti udah kelamaan. Apalagi kalau cangkangnya sudah kayak kertas. Jadi saya banyak belajar juga dari temen, karena kemarin ini semua saya nggak ada yang ngajarin. Jadinya dari pemilihan bibit pun saya asal aja gitu. Karena sekarang udah saling komunikasi nih sesama banyak temen pembudidaya juga, kita dikasih tahu dari pemilihan bibit sampai cara panennya seperti apa gitu loh. Lalu
selain ciri-ciri bibit, itu apa sih namanya, ukurannya itu penting itu. Jadi ketika di kemarin kan saya metodenya mutilasi kaki sama capit. Kita mutilasi kaki sama capitnya, itu ternyata pas dia tumbuh, pas dia molting, itu capitnya kecil banget. Jadi memang sih untuk ukuran dia nambah, ukuran badannya dia nambah sekitar 20-30%. Tapi ketika capitnya dimutilasi, tumbuhnya tuh kecil banget. Jadi itu salah satu faktor ngurangin bobot. Banyak teman juga yang hanya mutilasi kaki, jadi nggak mutilasi capit, tapi memang agak lama. Yang sekiranya mungkin kalau dengan metode mutilasi capit dan kaki itu bisa hanya dengan 2 minggu, tapi kalau jika capitnya utuh itu bisa memakan waktu 3-5 minggu. Jadi agak lebih lama ya, mungkin bisa dikombinasikan dengan pemilihan bibit. Jadi kita pilih bibit yang bagus, yang memang sudah padat, bahasanya tuh sudah tua. Kalau di sini tuh bahasanya sudah tua kepitingnya, dia memang nggak lama lagi bakal molting. Nah itu potong kaki saja, itu pun bisa panen dalam waktu 2 minggu. Lalu resiko kematian pun jika tidak potong capit itu lebih rendah resiko kematiannya, karena dia ketika dimutilasi semua itu udah otomatis pasti stres dan nggak mau makan hingga berujungnya kematian. Beda halnya kalau kita hanya memotong kaki, itu tingkat stresnya pun tidak terlalu tinggi. Makanya salah satu faktornya itu untuk menghindari tingkat kematian yang tinggi gitu. Nah ini makanya ini saya stop, ini saya nggak maksudnya nggak saya lanjutin, saya nggak beli bibit lagi, karena ini saya mau modifikasi lagi boxnya ini mau saya tutup agar nggak, kedepannya saya juga nggak mutilasi capit, bahkan mungkin saya sendiri mau coba penggemukan gitu loh. Soalnya penggemukan juga menarik, dengan tempat yang lebih sedikit itu bisa dapat margin yang sama gitu. Makanya ini saya stop, saya nggak belanja lagi, nggak beli bibit lagi. Saya mau rubah dulu ini raknya, mungkin saya ganti pakai box, entah box yang apa yang mampu saya beli. Intinya ini mau kita modifikasi lagi sampai bisa ditutup. Soalnya kalau ketika kita nggak motong capit itu kan, dengan box yang ada ini sekarang dia bisa naik gitu. Beda halnya dengan mutilasi capit dan kaki, dia nggak bisa naik. Kalau ada capitnya dia bakalan kabur, dia bakalan naik. Makanya ini saya stop dulu. Nah ini ada beberapa yang belum molting, kita cek ya. Jadi menurut info dari teman saya, juga dari teman-teman saya yang sudah lama main di kepiting soka, jika menemukan kepiting yang seperti ini udah hampir seumuran dia di sini pas saat dimutilasi, ini nggak tumbuh kaki, dan ini sudah pasti gagal. Dia nggak akan molting, dan kemungkinan juga
ini mati nantinya. Ini nggak tumbuh sama sekali kakinya. Beda dengan yang ini. Ini ada tumbuh walaupun masih kecil. Dia tumbuh kaki, dia tumbuh capit. Nah, ini masih ada kemungkinan molting walaupun masih lama. Dan ini pun waktu bibitnya itu bahasanya waktu saya mutilasi itu masih muda ini kepiting. Jadinya ini paling lama. Ini paling lama. Ini pula baru sedikit. Ini baru sedikit tumbuhnya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan bibitnya ya. Kalau untuk soka itu jika ingin cepat, itu bibitnya pun kita harus perhatikan. Kita harus bisa pilih bibit. Bahasanya lebih baik agak mahal sedikit tapi bisa milih daripada dikasih yang seperti ini. Ini lama banget. Ini seumuran semua ini. Ini baru dikit dan mungkin ini juga. Nah, ini ciri-ciri yang kepiting yang mau nggak lama lagi molting ya seperti ini nih. Ini udah tumbuh capit. Capitnya sudah tumbuh, kakinya sudah tumbuh. Kelihatan nggak ya? Jelas ya. Nah, ini udah panjang-panjang tubuhnya. Ini tinggal nunggu hari nih. Ini tinggal nunggu hari, tapi ini juga termasuk yang paling lama dari yang lain. Ini sisa 7 ekor ya. Sisa 7 ekor dan ini pun nggak akan lama nih. Nggak akan lama lagi. Tinggal hitungan hari aja ini. Kalau udah nongol begini. Dan dia pun kalau udah nongol begini dia nggak akan mau makan ya. Ketika udah mau molting dia nggak akan mau makan. Jadi kita nggak perlu kasih makan lagi. Paling kita kasih makan yang seperti ini, yang baru tumbuh sedikit. Ini dia masih mau makan. Kalau yang udah seperti ini percuma dikasih makan, dia nggak akan mau makan. Makanannya pun nggak akan dimakan. Jadinya yang pertama sayang kebuang-buang, yang kedua juga bisa ngeracunin air. Nah, ini udah kosong semua. Udah kosong semua, nanti tinggal saya sipon. Ini masih saya sirkulasi. Mungkin besok ini saya putar di bawah saja kayak dulu saat cycling sampai box saya jadi, nanti modifikasinya jadi. Entah ganti box atau saya bikin tutup ini satu persatu. Soalnya ini juga banyak yang bocor, dari seal-sealnya ini banyak yang bocor, banyak yang netes, makanya juga nggak bisa saya tutup. Entah saya ganti ininya, jalur overflow-nya pakai drat, atau sekalian saja ganti box ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oh iya, ini totalannya. Ini kebetulan saya catat. Sebentar. Ini kebetulan saya catat. Jadi kepiting yang kemarin kita budidaya itu memang kecil-kecil banget ya, yang pertama ya. Yang kedua karena metode mutilasi capit juga, jadinya hasilnya tidak terlalu signifikan gitu bobotnya. Padahal kenaikan tubuhnya sendiri, perbedaan tubuhnya sendiri itu sekitar 20-30%. Cuman karena capitnya dipotong, dia tumbuhnya kecil banget. Itu mengurangi bobot salah satunya. Mengurangi bobot. Yang kedua kualitas lah. Makanya ini total nggak sampai, kalau di total dengan 7 ekor yang belum molting itu paling totalnya hanya 5 kilo lebih sedikit ya.
Ini semua total ini semua 4 kilo 4 kilo. Dan yang di sana masih 7 kilo 7 ekor, masih 7 ekor. Hasilnya pun nggak akan jauh dari angka 5 kilo yang seharusnya jika capitnya tidak dipotong ini bisa menyentuh angka 6-7 kilo. Soalnya kemarin untuk capitnya sendiri aja itu hampir 2 kilo. Saya potong, saya timbang itu kemarin hampir 2 kilo. Makanya ini mau saya rubah semua dulu. Ini rak mungkin kalau memang saya ganti box ini mungkin nggak kepake lagi, karena sangat tidak memungkinkan kalau misalkan saya nggak potong capit. Ini pasti naik, pasti kabur. Oke ya, mudah-mudahan update saya ini, pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.